Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Esa Purnama. Saya mahasiswa dari kelas 3A Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat cara membuat poster berikut sambil menjelaskan isi poster yang saya buat. Nah, poster yang saya buat ini mengenai asam basa, diambil dari KD3 materi asam basa dengan indikator yaitu siswa diharapkan mampu menguasai konsep asam basa atau minimal mengetahui asam basa secara umum. Baik, inilah poster yang telah saya buat dengan latar background biru dengan warna font hitam yang dominan. Saya membuat poster ini sederhana sekali. Saya menggunakan aplikasi Canva yang bisa diakses dalam beberapa device baik Android, iOS, PC maupun di web secara langsung. Nah, hal pertama yang terlintas dalam pikiran saya ketika akan membuat poster adalah dengan membayangkan materi apa yang akan saya bahas gitu, dan apa saja sekiranya materi yang akan dimasukkan ke dalam poster yang akan saya buat. Nah, kebetulan saya dapat materi asam basa dan menjelaskan mengenai konsep, maka yang terlintas di pikiran saya adalah mengenai ciri-ciri asam atau basa, kemudian 3 teori asam basa. Setelah tahu apa yang akan dimasukkan ke dalam poster yang akan saya buat, langkah selanjutnya adalah dengan menentukan template. Nah, pada aplikasi Canva ini kita diberikan kemudahan untuk mengakses template-template yang tersedia pada Canva, baik yang gratis maupun yang berbayar. Nah, setelah menentukan tema yang saya kira cocok, kemudian saya mulai mengganti teks atau tulisan yang ada pada template bawaan menjadi bahan materi yang akan saya buat. Pertama-tama, saya akan memasukkan judul pada saat pembuatan poster. Tentu dalam pembuatan judul poster ini, font ataupun ukuran font yang akan dijadikan judul harus menggunakan font yang mudah dibaca tentunya, dan ukurannya juga harus lebih besar daripada subjudul sesudahnya nanti. Nah, karena pada template awal di bawah judul ini, di bawah judul Tanah Asam Basa itu awalnya ada ruang kosong, maka saya manfaatkan untuk menuliskan beberapa ciri dan dari asam basa, seperti ya diantaranya sifat-sifat asam bersifat korosif, menghasilkan H+, berasam asam, pH di bawah 7. Kemudian pada sifat-sifat basa dia berasa pahit, menghasilkan ion alhamin, begitu dengan pH 7 ke atas begitu. Nah, untuk kemudian teori asam basa, nah sudah menentukan sifat-sifat dari asam dan basa. Selanjutnya hal yang terlintas itu adalah membuat subjudul baru, karena tadi mau masukkan teori-teori asam basa sebagai bahan poster, maka saya ketik di sini teori-teori asam basa. Nah, fontnya di sini harus jelas juga, ukurannya juga harus cukup besar, namun tidak boleh melebihi dari ukuran font yang menjadi judul utama. Step berikutnya adalah dengan memasukkan teori-teori asam basa. Nah, mulai dari teori Arrhenius. Nah, jadi teori Arrhenius ini diambil dari nama penemunya, yakni Svante August Arrhenius. Gimana ya cara bacanya? Kurang lebih seperti itu. Dia berasal dari Swedia. Kata Arrhenius, asam itu adalah senyawa yang jika terdisosiasi di dalam air membebaskan H+ atau ion hidrogen. Nah, katanya basa adalah senyawa yang jika terdisosiasi dalam air membebaskan ion OH- atau ion hidroksida. Nah, begitu juga ada teori Bronsted-Lowry. Nah, juga diambil dari nama penemunya, yakni ada Johannes Nicolaas Bronsted dari Denmark dan Thomas Martin Lowry dari Inggris. Ya, mereka berdua ini kemudian menyimpulkan bahwa asam adalah donor proton, artinya dia memberikan H+. Kemudian basa adalah akseptor proton, ya artinya dia menerima H+. Nah, yang terakhir adalah teori Lewis. Si Pak Lewis ini, beliau adalah ahli kimia dari Massachusetts, United States of America.
dia juga mengemukakan bahwa asam menurut beliau adalah akseptor pasangan elektron. Basa menurut beliau adalah donor pasangan elektron. Jadi beliau ini terfokus pada pasangan-pasangan elektron yang nantinya akan menjadi ciri khas dari teorinya tersebut. Nah, sebagai sentuhan akhir, saya menambahkan gambar-gambar tokoh penemunya, mulai dari gambar dari Pak Arrhenius, Pak Bronsted, Pak Lori, dan terakhir ada Pak Lewis. Nah, tidak lupa saya juga mencantumkan identitas saya selaku pembuat poster di area paling bawah. Nah, dalam pembuatan poster ini tentu kita tidak semua masukkan materi, walaupun tadi dalam teori Arrhenius sebetulnya kalimatnya tidak sederhana seperti ini. Semua teori-teorinya tidak sederhana seperti ini kalimatnya, namun kita ambil intinya karena di dalam poster itu tidak harus semua materi lengkap dimasukkan, tapi gambaran umumnya masuk, atau dalam istilah lain kalimat yang disampaikan itu harus singkat, padat, dan jelas begitu. Baik, demikianlah presentasi poster yang telah saya sampaikan. Semoga presentasi yang saya sampaikan tersebut dapat dipahami dengan baik, dapat tersampaikan dengan baik, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ketika saya menyampaikan presentasi. Demikianlah akhir dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.